Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, salam sejahtera bagi Anda semua, shalom. Dan kiranya Tuhan tetap memberkati Anda menjalani kehidupan Anda hari demi hari. Salam dari Bogor Baru. Uh, uh, Salah satu pola atau cara untuk mencapai penjangkauan yang lebih luas di dunia ini, tentu saja penjangkauan agar lebih banyak orang menerima kabar baik Injil keselamatan, lebih banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan beribadah kepada Allah, kepada Yesus, yaitu dengan cara yang disebut dengan melipat gandaan, dengan speed, dengan kecepatan, dan dengan scale, dengan skala yang besar. Ya, semakin banyak orang bertambah di dunia ini, ya, jumlah manusia semakin, jumlah populasi dunia semakin bertambah, dan apabila kecepatan penginjilan dan penjangkauan menjadi, supaya banyak orang menjadi orang percaya atau orang Kristen itu lebih lambat dari pertumbuhan populasi, maka tugas kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan ini semakin berat. Jadi melipat gandakan pengikut Tuhan, ya, melipat gandakan orang-orang Kristen ini adalah salah satu hal yang harus dilakukan oleh kita semua, dan itu secara cepat, secara berakselerasi dan dengan skala yang besar. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus memulai pekerjaan penyelamatan di dunia ini dengan merekrut murid-muridnya, dengan merekrut murid-murid Tuhan yang kita tahu semua bahwa yang melanjutkan pekerjaan di dunia ini. Dan dari murid-murid Tuhan yang 12 orang, dan kemudian mereka yang berada di Yerusalem, yang berada di Asia Kecil, dan kemudian berada di Eropa pada saat itu, di Roma, berkembang menjadi gereja yang ada di seluruh dunia. Jadi memang itu adalah pola atau strategi pelipat gandaan atau strategi penjangkauan supaya lebih banyak orang lagi menjadi orang Kristen. Dengan cara apa? Dengan cara pemuridan, menjadikan murid, dan kemudian murid-murid ini melakukan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, murid adalah follower, murid adalah pengikut. Ya, jadi menjadi murid adalah menjadi pengikut atau menjadi follower. Tetapi murid sendiri juga adalah disciple. Ya, murid, kalau kita pahami ini, ya, bahwa murid itu artinya disciple. Disciple adalah murid, dan disciple itu mempunyai kata dasar yang sama dengan disiplin. Disciple, disiplin. Discipleship, pemuridan. Jadi murid itu adalah mereka yang disiplin, mereka yang mengikuti dengan serius, tekun, mengikuti apa yang diajarkan oleh gurunya. Jadi itu artinya murid, ya, disciples atau mereka yang disiplin, sungguh-sungguh mengikuti apa yang diajarkan oleh gurunya. Murid juga adalah disebut dengan generasi pelanjut, jadi next generation. Jadi apa yang dilakukan oleh gurunya, diamanatkan untuk dikerjakan oleh gurunya, apa yang dilakukan oleh gurunya, dilanjutkan oleh murid-muridnya. Dan oleh karena itu murid pun adalah generasi pelanjut atau yang disebut dengan next generation, ya. Dengan cara itu, Bapak, Ibu, saudaraku, maka penjangkauan penjangkauan, pencapaian atau pemuridan itu berlangsung. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya sharing firman Tuhan dengan Anda mengenai bagaimana Yesus memanggil Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes menjadi murid-murid yang pertama. Jadi keempat orang ini, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, adalah mereka yang pertama dipanggil Tuhan sebagai muridnya, dipanggil Tuhan Yesus sebagai muridnya. Kita akan baca dari Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Markus 1 ayat 16 sampai 20 yang demikian bunyinya. Ketika Yesus sedang berjalan menyusuri Danau Galilea,
ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebar jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Saudara sekalian, itulah pembacaan sebagai ayat atau perikop yang menjadi dasar bagi firman Tuhan pada hari ini, renungan pada hari ini, yang tentang bagaimana murid-murid Tuhan dipanggil untuk pertama kali dan bagaimana murid-murid itu memutuskan untuk mengikuti Yesus dan kemudian berdampak di dalam kehidupan mereka. Saudara sekalian, hal yang pertama yang bisa kita pelajari dari perikop ini yaitu bahwa menjadi murid diawali dengan panggilan dan undangan. Jadi panggilan atau ajakan atau undangan adalah itu langkah pertama untuk menjadi murid. Dari ayat 17 dikatakan begini, mereka sedang menebar jala di danau sebab mereka ini adalah penjala ikan. Saudara, kejadian ini terjadi di Danau Galilea atau Danau Genesaret, dan Tuhan Yesus berjalan menyusuri tepi danau, dan daerah ini mungkin saja ini adalah Kapernaum, karena Kapernaum di sana juga adalah rumah Petrus dan Andreas. Itu mereka ada rumahnya di Kapernaum, tetapi juga ini bisa saja di Betsaida. Betsaida adalah kota asal dari Yakobus dan dari Petrus dan Andreas. Tidak secara spesifik dikatakan di kota mana, tapi ini memang terjadi di tepi Danau Galilea dan mungkin saja di Kapernaum atau di Betsaida. Yesus berjalan menyusuri danau dan kemudian menemukan Simon dan Andreas yang sedang menjala ikan, dan Yesus berkata, marilah ikutlah aku." Kemudian Anda kalau perhatikan di ayat 20 mengatakan Yesus segera memanggil. Jadi Yesus berjalan kemudian dan bertemu dengan Yakobus dan Yohanes yang adalah anak-anak Zebedeus yang sedang memperbaiki jala mereka, dan kemudian Yesus berkata kepada mereka, Yesus memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya. Jadi kalau untuk kasus Petrus dan Andreas, Yesus berkata, "Marilah, ikutlah aku." Sementara di ayat 20 mengatakan bahwa Yesus memanggil Yohanes dan Yakobus untuk mengikuti dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, memanggil dan menjadikan murid adalah pola yang dilakukan Tuhan Yesus di dalam menyampaikan Injil keselamatan. Jadi memanggil seseorang, orang yang belum menjadi pengikut menjadi pengikut, memanggil atau mengajak atau invitation, undangan, marilah dan ikutlah aku. Dan Bapak Ibu saudara-saudaraku, sampai hari ini pola ini masih berlanjut. Jadi pola ini masih valid dan berlanjut, bahwa kekristenan dan pemuridan diawali dengan suatu panggilan, suatu undangan dan suatu panggilan. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam panggilan ini bukan hanya terjadi dalam Perjanjian Baru. Tentu saja Yesus melakukan hal itu, memanggil murid-muridnya. Tapi kalau Anda perhatikan, panggilan itu memang sudah dilakukan. Jadi Tuhan selalu berinisiatif untuk memanggil umat manusia untuk datang kepadanya. Sebagai contoh di Yesaya pasal 55, pasal 55 ayat 1 mengatakan demikian. Ini seruan untuk bangsa-bangsa masuk dalam keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan. Jadi seruan kepada orang percaya, orang-orang untuk menjadi orang percaya, untuk masuk dalam keselamatan yang ditawarkan Tuhan. Dikatakan demikian, Yesaya 55 ayat 1. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan
Hai yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Jadi Tuhan memanggil orang percaya, marilah, marilah untuk menerima keselamatan yang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam surat Wahyu, Yohanes mencatat bagaimana gereja memanggil orang-orang percaya. Dan ini Anda bisa lihat di dalam Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-17. Ini bagian-bagian akhir dari kitab Wahyu, bahwa sampai saat ini dan sampai kedatangan Tuhan nanti, gereja, persekutuan orang-orang percaya atau gereja ini masih memanggil manusia, penduduk di dunia ini untuk menjadi orang percaya. Jadi panggilan itu masih valid dan berlangsung sampai hari ini. Saudara, Wahyu 22 ayat 17 mengatakan begini, roh dan pengantin perempuan itu, pengantin perempuan ini adalah gereja, lambang dari gereja, berkata demikian, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata marilah. Jadi panggilan ini bergaung. Panggilan dari gereja bergaung kepada setiap orang, dan apabila saudara menerimanya, Anda menerimanya, itu digaungkan lagi. Jadi panggilan itu berlangsung terus. Panggilan untuk apa? Panggilan untuk menjadi orang percaya, untuk mengikuti Yesus, untuk menjadi murid Yesus. Marilah, dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata marilah. Dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Saudara, saya tadi membaca dari Yesaya pasal 55 ayat 1 dan Yesaya 55 ayat 1 ini mempunyai frasa yang sama dengan ini. Ya, marilah dan nikmati anggur tanpa bayaran, menikmati makanan tanpa bayaran, yaitu keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, apa artinya bagian firman Tuhan ini bagi Anda? Ya, artinya bahwa cara Tuhan memanggil Anda saat ini melalui persekutuan, melalui pertemuan dengan Yesus, melalui persekutuan, melalui gereja, melalui pembacaan firman Tuhan secara pribadi. Itulah cara untuk bagaimana Tuhan memanggil setiap orang. Yesus berjalan di tepi danau, ya, Yesus berjalan di tepi danau, dan karena perjumpaan dengan Yesus, maka Yesus memanggil mereka. Jadi Anda hanya dapat dipanggil bila Anda bertemu dengan Yesus, bila Anda berjumpa dengan Yesus. Ya, cara Anda dipanggil, ya, cara Yesus memanggil Anda tentu saja yaitu melalui bagaimana Anda berjumpa dengan Yesus. Seperti Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, kemudian Tuhan berkata, marilah, ikutlah aku. Saudara sekalian, saat ini Anda berjumpa dengan Tuhan Yesus, yaitu melalui gereja, melalui kehadiran Anda di gereja, melalui kehadiran Anda di persekutuan, melalui firman Tuhan. Dan panggilan itu juga terjadi ketika Anda memberi perhatian. Ketika Anda memberi perhatian kepada firman Tuhan, ketika Anda memberi perhatian kepada persekutuan, pada saat itu Tuhan memanggil Anda. Saudara sekalian, sampai hari ini Yesus dan gereja masih memanggil setiap orang. Jadi gereja masih terbuka untuk setiap orang, untuk datang dan berjumpa dengan Yesus, dan menjadi murid Yesus. Dan menjadi murid Yesus salah satunya yaitu melalui perjumpaan dengan Yesus. Ketika Anda berjumpa dengan Yesus, maka Anda dipanggil untuk menjadi murid-muridnya. Ketika Anda berjumpa dengan Yesus, Anda dipanggil untuk menjadi pengikutnya. Jadi pelajaran pertama bagi kita pada saat ini yaitu bahwa Anda hanya berjumpa dengan Yesus apabila Anda hanya dipanggil untuk menjadi murid, untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus apabila Anda berjumpa dengan Yesus. Di dalam persekutuan, di dalam gereja, melalui orang yang memang menyampaikan itu kepada Anda, atau melalui Anda membaca firman Tuhan. Di sana Anda berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan ini, dari Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20 ini, yaitu bahwa ada tujuan panggilan atau undangan atau ajakan dari Tuhan Yesus untuk menjadi murid. Dan tujuannya itu, ya, seperti disebutkan di dalam bacaan kita ini, ketika Yesus memanggil, Yesus berkata kepada mereka, marilah, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi
tujuan panggilan itu yang pertama, ikutlah aku, ya. Ikutlah aku artinya bahwa engkau harus menjadi pengikutku, menjadi murid. Tadi saya sebutkan bahwa murid adalah mereka yang follower, mereka yang mengikut. Jadi ketika Tuhan mengatakan ikutlah aku, tujuannya itu, tujuan panggilan itu yaitu ikutlah aku agar engkau menjadi murid atau engkau menjadi penerus generasi penerus yang melakukan pekerjaan-pekerjaanku. Saudara, secara eksplisit di dalam ayat-ayat ini dikatakan begini, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi mereka adalah penjala ikan, dan kemudian Yesus mengatakan di dalam ayatnya yang ke-17, Yesus berkata kepada mereka, ya, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara sekalian, maksud dari kata dari penjala ikan menjadi penjala manusia ini adalah change of focus and change of orientation. Ya, jadi perubahan fokus di dalam kehidupanmu dan perubahan orientasi di dalam kehidupanmu. Ketika dia memanggil keempat murid ini, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, dari penjala ikan, fisherman, menjadi penjala manusia, fisher of man, itu artinya perubahan orientasi dan perubahan fokus dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, penjala manusia itu artinya pelipat gandaan. Kamu akan menjala manusia, kamu akan melakukan pelipat gandaan secara kuantitas dan juga secara kualitas. Kamu melakukan itu supaya mereka terjaring, supaya manusia terjaring dan menjadi murid Tuhan. Itulah Bapak Ibu sekalian yang disebut dengan tujuan dari panggilan sebagai murid. Tujuan dari panggilan sebagai murid yaitu menjadi murid, dan artinya melakukan apa yang aku lakukan. Dan yang kedua yaitu menjadi penjala manusia. Ya, di dalam konteks bacaan kita ini menjadi penjala manusia. Bapak Ibu Saudara pasti sudah tahu mengenai Petrus dan Yohanes, karena Petrus dan Yohanes adalah dua dari rasul-rasul yang memang punya pelayanan yang begitu dicatat dengan baik di dalam Alkitab kita. Ya, Petrus melayani di Yerusalem, Yohanes melayani juga di Asia Kecil, termasuk di Yerusalem dan di Asia Kecil, dan mereka sangat berdampak. Petrus dan Yohanes menjadi penjala manusia yang hebat dan tercatat di dalam Alkitab. Tetapi juga Andreas, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang tidak tercatat di dalam Alkitab kita. Tetapi kalau kita membaca sejarah gereja di abad pertama, maka Andreas adalah seorang rasul yang menjangkau bagian timur utara dari benua Eropa. Jadi Andreas ini melayani di Rusia, di Romania, di Ukraina, dan jejak-jejak pelayanannya masih kita rasakan sampai hari ini. Andreas adalah seorang murid yang dicatat dalam sejarah gereja, atau rasul yang dicatat dalam sejarah gereja, disalibkan dengan yang disebut dengan X-shaped cross. Jadi salibnya yang memang bertanda cross seperti ini, ya. Jadi itulah yang terjadi dengan Andreas, dan sejarah mencatat bahwa dia ini meninggal di Akaya, di daerah Akaya, di daerah Yunani atau di daerah Korintus. Dia meninggal di daerah sekitar situ dan dibunuh dengan secara martir di daerah ini. Jadi Andreas juga berdampak, penjala ikan menjadi penjala manusia. Yakobus adalah satu-satunya rasul yang tercatat di dalam Alkitab bahwa dia mati dibunuh akibat pelayanannya. Karena apa yang dilakukan oleh Yakobus, maka Yakobus dibunuh. Di dalam Kisah 12 ayat 2, Kisah Para Rasul 12 ayat 2, dikatakan bahwa Herodes Agrippa membunuh Yakobus, ya. Dan setelah membunuh Yakobus, dia juga menahan Petrus
agar Petrus juga dihukum. Tapi kita tahu bahwa Petrus kemudian dilepaskan atas doa orang-orang percaya, maka Tuhan menjawab doanya dan Petrus dibebaskan. Tapi Yakobus dibunuh dan itu tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 2. Jadi Bapak Ibu, keempat penjala ikan ini menjadi penjala manusia yang begitu berdampak ya, bagi gereja pada saat awal mulanya gereja ini berkembang di dunia ini. Saudara-saudara sekalian, apa sih tujuan Anda dipanggil sebagai murid? Seperti keempat murid tadi, mereka dipanggil dan mempunyai tujuan, maka apa sih tujuan Anda dipanggil sebagai seorang murid? Tujuan Anda dipanggil sebagai seorang murid yaitu tentu saja mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, menjadi murid yang mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua, seperti yang dilakukan oleh seperti tujuan yang ada pada keempat murid yang mula-mula ini, Anda pun dipanggil dengan tujuan agar Anda menjadi penjala manusia. Dengan jala, tanda petik, dengan jala Anda masing-masing. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita masing-masing atau Anda, setiap orang harus mengidentifikasi apa sih jala, ya, apa sih jala yang saya gunakan untuk menjala manusia. Ya, kita harus mengidentifikasi itu. Apakah keahlianmu yang kamu gunakan untuk bisa gunakan untuk menarik orang menjadi orang percaya? Mungkin itu profesimu, itu mungkin keahlian yang Anda miliki. Mungkin itu status Anda. Apakah Anda itu seorang pekerja, apakah Anda seorang pebisnis, apakah Anda seorang dokter, apakah Anda seorang dosen, apakah Anda seorang karyawan biasa, bahkan Anda sebagai ibu rumah tangga atau pekerjaan-pekerjaan di sektor informal. Semuanya itu adalah dalam tanda petik jala yang harus Anda gunakan apabila Anda mengaku bahwa Anda adalah murid Tuhan Yesus. Jadi setiap orang sebagai murid Tuhan Yesus mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Tetapi yang kedua, menggunakan jala kita masing-masing untuk menjala manusia. Karena dengan cara itu, maka tujuan penjangkauan umat manusia di dunia ini, tujuan gereja yang tadi seperti dikatakan oleh Wahyu, gereja masih memanggil orang-orang lain untuk menjadi orang percaya. Itu bisa terjangkau kalau setiap orang memanfaatkan jalannya untuk menjala manusia. Nah, saudara, itulah aplikasi kedua, tanggung jawab Anda yang kedua. Tanggung jawab yang pertama, hadir dan mengikuti dan mendengar panggilan Tuhan. Yang kedua, mengikuti Tuhan. Menerima panggilan Tuhan itu dengan tujuan. Dan tujuan itu menjadi murid yang sungguh-sungguh. Dan yang kedua, tujuan yang kedua untuk menjadi, menggunakan jala masing-masing yang kita miliki untuk menjadi penjala manusia. Saudara-saudara sekalian, hal yang ketiga yaitu panggilan Yesus, panggilan Tuhan Yesus kepada Anda sebagai murid membutuhkan aksi yang ekstrim atau aksi yang radikal. Membutuhkan jawaban segera, membutuhkan tindakan segera dari Anda untuk menjawab, dan itu adalah sesuatu yang ekstrim dan radikal. Jadi memang harus keputusan seperti itu. Keputusan untuk mengikuti Tuhan, untuk menjadi orang Kristen adalah keputusan yang sungguh-sungguh. Dan karena itu kalau dibandingkan dengan keputusan-keputusan lainnya, saya sebutkan bahwa keputusan itu adalah radikal dan ekstrim. Dan itu harus dilakukan oleh setiap orang. Bapak Ibu, saya menunjukkan kepada Anda apa yang dimaksudkan dengan keputusan yang segera, radikal, dan keputusan yang ekstrim. Tadi saya sudah sebutkan bahwa ketika dia menjadi penjala ikan, dari penjala ikan menjadi penjala manusia, maka ada change, ada perubahan orientasi dan perubahan fokus di dalam kehidupannya. Jadi tidak hanya penjala ikan, tapi sekarang penjala ikan yang menjadi penjala manusia. Saudara, itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi. Dan panggilan itu membutuhkan satu aksi atau satu tindakan yang segera dan ekstrim atau radikal. Bapak Ibu, saya tunjukkan hal itu kepada Anda. Saudara bisa lihat di dalam ayat 17. Ayat 17 mengatakan begini. Yesus berkata kepada mereka, marilah ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kemudian ayat 18 mengatakan, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya
dan mengikuti dia. Jadi ini yang saya sebutkan dengan tindakan radikal atau tindakan ekstrim. Pertama, segera mereka mengambil keputusan, jadi ada proses pengambilan keputusan yang begitu cepat. Mereka segera, mereka mendengar suara panggilan itu, mereka menerima suara panggilan itu, dan mereka memutuskan untuk meninggalkan jalannya. Saudara, jalannya tadi saya sebutkan adalah yang disebut dengan mata pencaharian mereka, sumber kehidupan mereka. Dan ketika mereka memutuskan meninggalkan itu, berarti tadi saya sebutkan ada satu keputusan yang ekstrim yang dilakukan oleh mereka. Saudara, dalam ayat 20 dikatakan begini. Ini untuk Yakobus dan Yohanes ya. Jadi ayat 20 mengatakan bahwa ketika Yesus memanggil mereka berdua, Yakobus dan Yohanes. Kemudian ayat 20 mengatakan begini, Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya. Saudara bisa bayangkan ini, mereka meninggalkan ayahnya. Zebedeus di dalam perahu bersama dengan orang-orang upahan. Jadi meninggalkan ayahnya, meninggalkan bisnis keluarga itu. Mereka meninggalkan bisnis keluarga itu, orang-orang upahan yang ada di sana, lalu mereka mengikuti Yesus. Bapak Ibu, ini adalah keputusan penting. Keputusan penting itu maka dikatakan dalam ayat 18, mereka segera melakukan hal itu. Saudara-saudaraku, pada bulan Desember tahun lalu ini ya, beberapa minggu yang lalu, di minggu ketiga, ada terjadi hal yang karena saya mengikuti di beritanya dan saya berpikir ini sesuatu hal yang luar biasa. Ini yang adalah keputusan radikal, ya, keputusan yang ekstrim dari seseorang yang bernama Denzel Washington. Saudara, begitu banyak orang, ini bintang film, aktor terkenal Hollywood dan produser film di Amerika ya. Jadi dia adalah seorang aktor, produser film yang semasa mudanya begitu hebat, mendapatkan berbagai award ya, mendapatkan Emmy award, mendapatkan berbagai hadiah ya. Beliau mendapatkan banyak sekali award di dalam karirnya sebagai seorang entertainer, sebagai seorang aktor, seorang produser. Tetapi dilaporkan bahwa pada bulan Desember minggu ketiga tahun kemarin ini, beberapa minggu yang lalu, pada usia yang 70 tahun dia dibaptis kembali. Saya nggak tahu apakah dia dibaptis yang pertama atau dia dibaptis kembali, tetapi ada beberapa sumber yang mengatakan sebetulnya dia pernah dibaptis, mungkin jauh dari Tuhan, pergi dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, tidak mengakui Tuhan Yesus, kemudian dibaptis kembali oleh salah satu gereja di New York. Kemudian saudaraku, tidak hanya dibaptis, tapi pada saat itu juga, pada hari yang sama itu dia diberikan yang disebut dengan minister license. Minister license adalah semacam sertifikat yang mengatakan bahwa dia menjadi seorang pendeta atau menjadi seorang penginjil. Jadi dia melakukan hal itu pada saat itu, satu keputusan yang sangat hebat, radikal, luar biasa dari seorang aktor, seorang produser film yang begitu terkenal ya di Amerika Serikat. Dia berkata bahwa dia menjadi murid Tuhan yang sungguh-sungguh dan mulai hari itu dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makanya dia diberikan apa yang disebut dengan izin untuk melayani. Ya, izin sebagai seorang pelayan, semacam sertifikat pelayan sebagai seorang pendeta atau evangelis ya, yang dilakukan di salah satu gereja di New York sekitar 2-3 minggu yang lalu. Saudara, di dalam kesaksiannya, jadi setelah dibaptis dan diberikan, jadi baptisnya dia lakukan dan kemudian ada penerimaan sertifikat minister license itu, dan setelah diberikan dia katakan begini, I want to highlight a story of faith. Saya akan menceritakan tentang cerita-cerita iman, dia sampaikan begitu. Dan bahwa I will make everyone to understand that God is responsible for him. Saya akan membuat setiap orang menyadari bahwa Allah sangat memperhatikan setiap orang. Allah sangat memperhatikannya. Allah bertanggung jawab terhadap hidupnya. Saudara, itu yang disampaikan oleh Denzel Washington. Jadi apa yang dilakukan Denzel Washington ini? Mengambil keputusan yang radikal dan ekstrim untuk menjadi penjala manusia. Menggunakan jala yang dia punya. Makanya dia katakan dia ingin setiap orang yang bertemu dengan dia
mengetahui tentang cerita iman. Dia menyampaikan seperti itu. Itu adalah jala yang dipakainya. Karena dia bertemu dengan banyak orang, maka itulah yang dipakainya. Jalanya itu dipakai. Dia mengambil keputusan ekstrim untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi pemberita Injil, untuk menjadi evangelis, dan menyampaikan kabar kesukaan, Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia ini kepada setiap orang yang dijumpainya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apa ini artinya bagi kita? Kalau yang pertama tadi Anda hanya menerima panggilan, mengerti bahwa ada panggilan itu. Kalau Anda berjumpa, Anda datang, bertemu dalam komunitas yang memang adalah komunitas yang menyembah Allah, komunitas yang memuji Tuhan, persekutuan. Kalau Anda membaca Alkitab, Anda bertemu Tuhan di sana melalui firman Tuhan yang dinyatakan kepada Anda secara pribadi, dan di sana Anda mengenal, bertemu dengan Tuhan dan berespons positif terhadap panggilan itu. Saudara sekalian, itu yang pertama tadi. Yang kedua tadi saya menjelaskan mengenai bagaimana mereka meninggalkan jala sebagai penjala ikan menjadi penjala manusia. Jadi setiap orang mempunyai tujuan dalam panggilan sebagai murid-murid Tuhan, dan tujuan panggilan itu yaitu menggunakan jalamu masing-masing untuk menjadi penjala manusia. Saudara, gunakanlah jalamu masing-masing untuk penjala manusia. Dan yang ketiga, yang tadi saya sebutkan dengan radical decision, radical decision yang disebut dengan keputusan yang ekstrim yang harus dilakukan, ya. Dan itulah yang terjadi dengan keempat murid yang pertama ini. Itu yang terjadi dengan Denzel Washington, meninggalkan fokus dari satu fokus kepada fokus yang lain. Fokus penjala ikan menjadi fokus penjala manusia, meninggalkan semuanya itu di dalam rangka menjadi penjala manusia. Saudara sekalian, apa ini artinya bagi kita? Bagi kita radical decision itu harus dibuat sebagai seorang murid, ya. Nah, ini yang disebut dengan U-turn. Kalau selama ini Anda berjalan ke arah timur, maka Anda harus berbalik menjalan ke arah barat. Kalau Anda berjalan ke arah utara, Anda harus berbalik menjadi ke arah selatan. Itu yang disebut dengan radical decision, ya. Radikal, keputusan yang radikal itu dalam rangka menjadi penjala manusia dengan setiap jala, setiap kapasitas dan kemampuan yang ada pada setiap orang. Jadi Tuhan memanggil Anda untuk melakukan itu, untuk melakukan apa yang disebut dengan keputusan-keputusan penting di dalam kehidupanmu supaya kamu menjadi penjala manusia. Seperti keempat murid, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Seperti Denzel Washington yang mengambil keputusan untuk mau menggunakan jalannya untuk menjala manusia. Anda pun harus melakukan itu. Gunakan jala Anda, lakukan keputusan-keputusan yang penting itu untuk menjadi penjala manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai take away message, jadilah orang Kristen yang berdampak. Janganlah jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kalau Anda menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tanpa berdampak kepada orang lain, tanpa serius untuk menjadi penjala manusia dengan menggunakan kapasitas dan keberadaan Anda masing-masing, maka penjangkauan dunia ini untuk semakin banyak orang yang percaya dan diselamatkan. Saudara, semakin banyak orang diselamatkan dari kebinasaan kekal menjadi kehidupan kekal, itu adalah keinginan Allah kita, keinginan Tuhan Allah kita yang menginginkan setiap orang diselamatkan, dan caranya itu yaitu mereka menjadi murid Tuhan Yesus. Jadi ini take away message yang penting bagi setiap orang, yaitu jadilah orang Kristen yang serius sebagai murid. Jadilah orang percaya yang serius sebagai murid. Dan sebagai murid itu adalah mengikuti Tuhan, tetapi juga menjadi penjala manusia. Jadilah orang Kristen yang berdampak dengan jalamu. Jadilah orang Kristen yang berdampak dengan keberadaanmu. Jadilah orang Kristen yang berdampak dengan segala berkat, segala talenta, segala hal yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Dengan cara itu, maka semakin banyak orang yang menerima Tuhan Yesus, yang diselamatkan, ya, semakin banyak orang diselamatkan.
karena pintu sorga dan sorga itu terbuka untuk sebanyak-banyak orangnya. Namun sayang sangat sedikit orang yang menempuh jalan untuk mencapai sorga itu. Dan karena itu kita dituntut untuk menggunakan jala kita. Menggunakan jala Anda. Anda dituntut untuk menggunakan jala Anda. Untuk menjala lebih banyak orang datang kepada Tuhan. Saudara sekalian, sekali lagi, jadilah orang Kristen yang serius sebagai murid. Dan jadilah orang Kristen yang berdampak dengan jalamu masing-masing. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.